Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang merasa bahwa kamu ini orang terspesial baginya, ya. Dia merasa bahwa ketika dia dekat denganmu, ketika dia ada bersamamu, dia itu merasa nyaman, dia merasa mampu percaya, mampu terbuka dengan kamu karena kamu ini orangnya mampu membuat dia merasa tenang, nyaman, seperti dilindungi. Ya intinya kamu menunjukkan sifat yang bisa dipercaya lah gitu ya. Dia ngerasa kamu orang yang bisa dipercaya. Dan kamu orang yang paling ngertiin dia, paling dekat dengan dia gitu ya. Sehingga di sini ketika dia dekat dengan kamu, dia mau gitu loh. Dia berani untuk terbuka, berani untuk berkata jujur. Tapi, aku melihat sekarang nampaknya kamu dengan dia ini sudah berpisah atau kamu memilih untuk meninggalkan dia atau pergi dari dia. Dan ada pertanyaan dari dia, apakah sekarang ketika kamu berpisah dengan dia justru malah lebih bahagia gitu ya? Padahal di sini dia itu selalu selalu merasa bahwa kamu itu selalu menjadi bagian dalam hidupnya walaupun saat ini kalian sudah berpisah. Dan ketika saat ini kalian berpisah pun dia itu kayak masih menganggapmu sosok yang terspesial. Masih dia anggap kamu kamu adalah bagian dalam hidupnya, seperti itu kalau aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Dan aku melihat saat ini keadaan kamu dengan dia sebenarnya tuh ada tingkat kodependensi, ada rasa kecanduan dari dia terhadap kamu. Kayak sulit gitu untuk lepas dari kamu, move on, atau sulit untuk benar-benar bisa pergi ikhlas gitu ya terhadap kamu. Karena di sini aku lihat dia kayak masih tetap ingin bertahan dengan kamu. Tapi kamunya mungkin sudah ingin melepas atau sudah ingin pergi dari dia, seperti itu. Ada obsesi yang dia miliki terhadap kamu, sehingga dia kayak mengekang diri dia untuk bisa mendapatkan kamu lagi ya. Sehingga kayak gimana caranya harus bersama dengan kamu, seperti itu ya. Dia merasa bahwa kamu adalah miliknya, seperti itu. Cuman saat ini tuh kayak sudah ada pemblokiran. Dan kalau aku lihat saat ini tuh walaupun dia lihat mungkin kamu sudah memblokir dia atau kamu marah banget sama dia ya, atau kamu udah cuek banget sama dia, saat ini tuh dia kayak sedang mencoba untuk mengontrol emosi dia ya. Sebenarnya dia juga kecewa, sebenarnya dia juga marah ya, tapi dia sekarang mencoba untuk mengontrol karena itu tadi, dia sangat-sangat menginginkan kamu, ingin memiliki kamu. Jadi jangan sampai dia lepas kendali atas emosionalnya dia. Nah, kemudian ada Death di sini ya. Dia ingin berkencan dengan kamu, dia ingin bertemu dengan kamu, ya, keluar bersama, pergi bersama, kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia ingin ngedate ya.
dengan kamu. Dan keinginan dia ini adalah keinginan yang mungkin ketika nanti sudah menjadi versi terbarunya kalian masing-masing, kayak gitu ya aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat memang selama ini kan dia banyak sekali menyimpan rahasia ya dari kamu, entah apa itu. Tapi kalau aku lihat mungkin sampai sekarang pun dia masih ada rahasia yang dia rahasiakan dari kamu. Dia nggak sepenuhnya berkata jujur selama ini gitu ya, masih ada lah ya, masih ada yang dia sembunyikan. Kemudian aku melihat di sini ada kamera ya, berarti dia selalu mengingat kamu kembali, apa yang dulu pernah terjadi, dia selalu mengingat-ingat kamu kembali, bahkan sering bernostalgia, membuat kenangan di pikiran dia, ngehaluin kamu ya. Terus itu juga kayak membuat membuat perencanaan atau halusinasi atau apa sih namanya ya, imajinasi tentang kamu dan dia di masa depan gitu. Apa tuh namanya, halusinasi ya, ya kayak ngebuat suatu imajinasi sendiri gitu ya, tentang kalian berdua di masa depan. Kalian bisa bersama membangun rumah tangga, hidup bahagia, punya keluarga yang utuh seperti itu ya, atau apapun pokoknya kayak ya sering menghalukan kamu ya bisa bersama dia di masa depan. Kemudian ada Phoenix di sini, berarti ingin adanya fase baru, dia ingin kembali lagi kepadamu. Cuman di sini butuh apa ya? Menurut dia ada hubungan yang perlu diperbaharui, atau ada dari kalian yang perlu diperbaharui gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen kembali lagi ke kamu, cuman dengan versi terbaru gitu ya. Nggak seperti dulu lagi. Jadi harus ada pembaruan, harus ada perubahan. Dan harus ada pertumbuhan, perubahan pola pikir seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen hubungan kita beda deh dari yang kemarin, jangan yang toksik lagi, jangan jadi orang yang red flag lagi seperti itu ya. Intinya pengen menjalani hubungan dengan kamu pada versi terbaru gitu. Karena memang di sini kan ada blowing kiss ya, ada blowing kiss, berarti memang dia itu memang masih sayang banget sama kamu, masih cinta sama kamu, sehingga ada keinginan dari dia untuk memberi dan menerima cinta yang seutuhnya, cinta yang berbalas seperti itu ya, kasih sayang yang tanpa batas seperti itu. Kemudian bottom of the deck-nya ada key on the ring. Oke. Kalau aku lihat sebenarnya mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang banyak sekali pilihan. Mungkin juga sebagian nih ada yang pernah melakukan one night stand atau ya tidak perawan atau tidak perjaka lagi ya. Ya seperti itu deh pokoknya. Oke, kita lihat lagi. Atau kalau misalkan ya tidak melakukan one night stand ya mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang sudah melakukan hubungan seksual ya, mungkin suami pernah menikah ya, atau kalian mantan suami istri bisa jadi. Jadi situasikan aja. Tapi yang pasti di sini aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang sebenarnya banyak sekali pilihan ya, atau mungkin dulu dia pernah banyak sekali pilihan. Oke, Eight of Wands tegak ya, berarti di sini aku melihat memang setelah kalian berpisah ini ya, aku lihat justru malah perasaan cinta dia terhadap kamu itu semakin hari semakin tumbuh. Rasa rindu dia semakin besar, semakin kuat, semakin ingin atau ada dorongan di hati dia dan pikiran dia untuk kembali lagi memperjuangkan cinta dia bersama kamu, menawarkan kembali suatu hubungan dengan kamu. Ya intinya di sini dia pengen datang lagi kayak gitu ya. Ada dorongan yang kuat
di hati dia untuk memperjuangkan kembali cinta dia bersama kamu. Kemudian aku lihat di sini ada Five of Cups. Nah, Five of Cups berarti si dia ini saat ini banyak sekali memiliki penyesalan ya tentang banyak hal. Aku lihat di sini terutama tentang perpisahan hubungan kalian ini. Kalian saat ini sudah berpisah, kalian saat ini sudah tidak ada komunikasi, kalian sudah saat ini diam-diaman, cuek-cuekan kayak gitu ya. Dan inilah yang dia sesali, salah satunya perpisahan di antara kalian karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian atau tidak bisa mempertahankan kamu atau tidak bisa memenuhi keinginan kamu selama ini gitu ya, sehingga hubungan kalian berpisah. Ada rasa kesedihan, ada rasa kekecewaan yang dia rasakan saat ini, karena setelah dia berpisah sama kamu, dia menyadari bahwa cuma kamu yang dia sayangi, cuman kamu yang dia mau ya, kamu itu the one bagi dia ya. Dan aku melihat kayak ada kesedihan, bahkan ada rasa kayak dia pengen bertobat gitu. Makanya di situ ada keinginan untuk menjadi sosok versi baru, ya kan? Nah, jadi di sini aku lihat kayak ada keinginan untuk bertobat atau mungkin saat ini sudah mulai menjalani pertobatan itu gitu ya. Nah, dia bertobat itu juga karena faktor dia mengingat kembali tuh yang dulu pernah dia lakukan sama kamu, ternyata pernah melakukan suatu kesalahan ya, akhirnya dia kehilangan kamu, sosok yang dia cintai. Terus juga dia sadar bahwa kemarin saat bersama kamu dia tidak secara sepenuhnya terlibat secara emosional dan mental di hubungan kalian. Mungkin dia selalu mengabaikan kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, selingkuhin kamu, bohongin kamu, bermain sesuka-suka hati dia, yang memperlakukan kamu sesuka hati, datang kalau butuh, pergi kalau ada yang lain. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia sadar dan dia menyesali itu karena selama ini tidak secara sepenuhnya terlibat di dalam hubungan kalian. Terus itu aku melihat saat ini ya, karena kamu mungkin sudah bodoh amat ya sama dia, sudah cuek banget sama dia. Sedangkan di sini dia masih merasakan gejolak cinta terhadap kamu, tapi ya mau nggak mau gitu ya, karena ini sudah berpisah. Dia saat ini mencoba untuk berjuang mengatasi emosi dia yang tidak stabil ini, yang selalu bergejolak ini. Jadi sebenarnya diam-diam nih orang tuh kayak pusing ya. Diam-diam nih orang tuh kayak apa sih namanya ya? Diam-diam orang ini tuh kayak nggak tenang gitu lah ya, nggak tenang karena selalu merasa bersalah dan selalu memikirkan kamu terus seperti itu. Kemudian memang selama ini ada desersi ya, ada suatu tanggung jawab dia sebagai pasanganmu yang tidak dia lakoni, tidak dia lakukan, atau mungkin ada suatu janji yang pernah dia ucapkan ke kamu tapi tidak dia tepati, atau ada rules, ada aturan-aturan di dalam hubungan kalian yang sudah kalian sepakati tapi tidak dia jalankan. Atau apa deh, pokoknya di sini ada tanggung jawab dari dia terhadap kamu tapi tidak dia berikan atau tidak dia lakukan seperti itu. Nah, terus itu juga hubungan kalian ini aku lihat penuh dengan ketegangan ya, karena mungkin dulu ada suatu ketakutan dari seseorang yang akan takut ditinggalkan ya, sehingga situasinya kayak menegang gitu. Bisa jadi mungkin dulu kamu takut banget ditinggalkan oleh dia, sehingga kayak hubunganmu terhadap dia tuh kayak kaku gitu loh, penuh dengan ketegangan ya, karena mungkin yang satu pengen dibebasin, yang satu takut kehilangan kayak gitu. Jadi hubungannya penuh dengan ketegangan, ditambah lagi dengan pengkhianatan, kebohongan, perselingkuhan atau apapun kayak gitu kalau aku lihat di sini. Tapi jujur aku lihat saat ini dia kayak takut akan ditinggalkan oleh kamu loh. Ya, dia takut banget ditinggalin oleh kamu.
Apalagi aku lihat ya, mungkin sampai sekarang ya, dia itu masih belum tuntas dengan pekerjaannya. Mungkin pekerjaannya masih ruwet ya, dia mungkin masih sibuk-sibuknya, atau memang mungkin ada deadline yang belum dia selesaikan, atau memang dari dulu keadaan karir dia ini belum membaik-membaik juga, belum stabil-stabil juga. Mungkin dia masih ya jadi bawahan gitu ya, sehingga karir dia belum belum dilihat dia belum mapan gitulah ya. Orang yang suka menunda-nunda ya, saat aku lihat di sini memang kayak mungkin memang usaha dia untuk membangkitkan diri atau menstabilkan diri itu kayak rendah gitu sih. Orangnya juga boros, ya kurang adanya pertumbuhan, mungkin kehidupannya kayak gitu-gitu aja ya. Mungkin keahliannya itu ya nggak dia perbaharui gitu ya. Jadi keahlian dia ya gitu-gitulah gitu loh. Ya jadi hidup dia kayak stuck gitu ya. Pertumbuhan dalam hidupnya stuck gitu. Bahkan mungkin ada yang sampai mengalami kemunduran karena tidak mengikuti zaman, tidak memiliki banyak keahlian seperti itu. Orangnya nggak sabaran, ya. Dan aku melihat nampaknya dia ini bisa jadi sekarang ini kayak kurang dihargai oleh teman-temannya kah, oleh kamu kah, oleh keluarganya kah. Intinya kayak kurang dihargai aja gitu, ya. Mungkin dia disisihkan oleh keluarganya, dia dipandang rendah atau apapun. Kemudian aku melihat mungkin selama ini ya, kalian selalu merasa bahwa hubungan ini sulit untuk bisa dijalani. Hubungan ini terjebak dalam kemonotonan, kurang adanya koneksi di antara kalian ya. Terus itu aku melihat di sini mungkin kalian terlalu sibuk dengan rutinitas kalian sehari-hari ya. Terlalu sibuk dengan karir, uang, atau masalah pribadi lainnya seperti itu ya. Kalian kayak terjebak dengan rutinitas kalian masing-masing, sehingga kurang memberikan quality time untuk pasangan seperti itu. Bahkan kalian berdua mungkin tidak bekerja cukup keras untuk membuat hubungan ini kayak tetap ada koneksinya, tetap ada komunikasinya, tetap intim, tetap intens. Itu mungkin kurang gitu ya. Karena ya itu mungkin salah satu di antara kalian kayak, atau kedua belah pihak bisa jadi terlalu fokus di pekerjaan, uang, atau masalah lainnya, sehingga yang menyebabkan kamu merasa kesal ya, karena hubungan ini terlalu lambat koneksinya, terlalu lambat perkembangannya. Bahkan mungkin setiap kali kamu atau dia melakukan upaya itu kayak nggak efektif, melakukan tindakan agar hubungan kalian langgeng itu kayak nggak efektif gitu. Tapi aku melihat bahwa baik kamu ataupun dia masih sulit untuk bisa membuka hati secara terbuka untuk orang baru atau hubungan baru ya. Tapi juga untuk melanjutkan hubungan ini atau mempertahankan hubungan ini juga kalian merasa bahwa kayak sulit juga gitu loh untuk mempertahankan hubungan kalian. Jadi gimana ya, kalau aku lihat saat ini kayak mungkin lagi fokus dengan diri masing-masing aja kali ya, dengan karir, uang, pekerjaan, atau apapun seperti itu. Karena kalau aku lihat memang kamu ini orang yang memiliki standar tinggi dalam mencari pasangan ya, atau memiliki hubungan yang potensial seperti itu. Jadi nggak cap cip cup asal aja gitu loh kalau aku lihat di sini. Kamu itu punya punya kriteria cari pasangan itu standarnya tinggi bener gitu. Sehingga ini juga menjadi salah satu alasan kamu itu kayak belum bisa untuk membuka hati dengan orang baru atau hubungan baru gitu. Apalagi ditambah dengan kamu merasa telah dirugikan oleh masa lalumu bersama si dia ini. Ya jadi masih ke-trigger, masih trauma dengan dulu mungkin kamu sudah bertahun-tahun menjalani hubungan dengan dia, tapi ya hasilnya nihil gitu ya. Kamu tidak mendapatkan kepastian, kamu tidak begini, tidak begitu, ya tidak ada perkembangan di hubungannya seperti itu. Jadi ini juga yang menjadi alasan kamu belum siap untuk membuka hati seperti itu. Kemudian aku melihat di sini
Dia merasa benar-benar kehilangan sosok kamu loh. Ya, dia benar-benar kehilangan kamu, dia benar-benar kehilangan cinta dia. Dan dia melihat kamu sekarang kayak sudah kehilangan rasa cintamu terhadap dia dan rasa sentimenmu terhadap dia. Jadi dulu mungkin kamu itu bucin banget ya, apa juga kamu turutin maunya dia. Terus itu mungkin kamu selalu ngejar-ngejar dia gitu kan. Sekarang kayak rasa sentimen kamu yang seperti itu kayak sudah benar-benar hilang. Dia sudah tidak bisa merasakan lagi kebucinannya kamu. Ya, seperti dulu itu udah nggak lagi. Kemudian aku melihat di sini keadaan dia saat ini ya, itu kayak insecure, kayak merasa diri dia tuh lemah, merasa diri dia tuh kayak rendah, dia merasa kayak kualitas atas dirinya itu kayak rendah gitu ya. Tapi gimana ya, kalau aku lihat mau nggak mau pekerjaan dia ini lagi diburu-buru atau terburu-buru, mungkin harus mengejar setoran, harus mengejar deadline, harus mengejar apalah, pokoknya kayak saat ini pekerjaan dia ini harus buru-buru diselesaikan gitu ya, atau harus buru-buru menemukan hasil deh, seperti itu. Ya, kuat banget energinya, dia ini punya reputasi buruk. Ya, itu tadi mungkin makanya dia dipojokkan, diasingkan oleh teman-temannya atau kamu atau bosnya atau siapapun atau keluarganya gitu ya. Dan saat ini dia kayak lagi merasa kurang termotivasi, hidupnya kayak lagi biasa-biasa aja, lagi males-malesan gitu ya. Dan dia ngelihat juga kayak pekerjaan dia gini-gini doang gitu, maksudnya nggak ada perkembangan, kayak buntu gitu loh, ya buntu. Terus itu juga Eight of Pentacles, berarti memang karena ada penundaan atau kurangnya pengabdian ya, yang membuat hubungan kalian kurang berhasil di sini. Bahkan hubungan ini penuh dengan penderitaan karena mungkin dia punya kecenderungan yang terlalu gila kerja orangnya, terus itu akhirnya kamu jarang diberikan quality time juga gitu ya. Belum lagi ditambah dengan sifat dia yang mungkin karena terlalu kecapean dengan pekerjaannya yang gila kerja itu, sehingga sampai pulang dari pekerjaan dia udah punya sikap yang apatis, sehingga ya kayak komunikasi nggak ada lagi gitu ya, karena dia udah terlalu kecapean gitu. Terus itu juga apa ya? Ya, aku lihat di sini kamu merasa kayak sama ini kamu nggak dihargai gitu ya. Jadi saat ini kayak dia sadar bahwa selama ini dia kayak tidak memperlakukan kamu dengan baik. Maka dari itu dia di sini lagi cari cara nih, gimana caranya agar bisa memperlakukan kamu dengan baik, atau agar bisa apa ya namanya itu, diterima lagi oleh kamu, seperti itu. Jadi saat ini dia lagi cari cara, karena mungkin belum ketemu ya, dan sambil berpikir juga dia belum nemuin solusi yang tepat atau cara yang tepat untuk bisa menarik perhatian kamu lagi atau bisa kembali lagi dengan kamu ya. Dia dibarengi dengan doa. Aku lihat di sini ada di Hierophant, dia kuat banget lagi doanya di sini ya, kuat banget doanya untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, dikasih jalan ya, dikasih solusi gimana caranya untuk bisa bersama dengan kamu lagi, seperti itu. Oke, bottom of the deck ada King of Pentacles, berarti orang yang serakah, orang yang materialistis, boros, punya keputusan keuangan yang buruk, dalam mengelola uang tuh buruk banget ya. Mungkin ada sebagian dari mereka ini yang penjudi, orangnya posesif, eksploitatif juga. Terus itu juga aku melihat bahwa saat ini dia merasa bahwa hubungan kalian masih belum mencapai suatu kepercayaan diri atau kesenangan atau hubungan yang bisa dibawa ke jangka panjang, seperti itu ya. Karena di sini kalau aku lihat juga memang ada masalah yang mengakar dari dirinya. Jadi hubungan ini tuh selalu bermasalah itu pasti gara-gara dia, yang entah dia belum siap berkomitmen lah, yang entah dia belum stabil lah, inilah itulah gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini
Masalah lainnya adalah karena ada yang terlalu cemburuan, terlalu egois, terlalu manipulatif, terlalu mendominasi ya. Entah ini salah satu pihak atau memang kedua belah pihak ya punya sifat seperti itu. Mungkin kamu berdealing dengan seorang pria tua yang mungkin memang belum seimbang ya. Juga orang yang nggak sabaran, sembrono, ya nggak bisa dipercaya, orang yang belum stabil, mungkin selama ini juga tidak pernah mendukung kamu seperti itu dalam hal apapun ya. Dia kayak cuek banget seperti itu. Dan aku lihat di sini dia kayak ingin jujur dan tidak mau lagi membohongi kamu. Ya, untuk kedepannya, karena kalau aku lihat selama ini dia kan nggak jujur, dia selalu ngebohongin kamu. Bahkan mungkin ada nih ya sebagian dari mereka atau memang mereka ini juga memang orang yang nggak setia gitulah, atau dia ini memang punya wanita simpanan atau memang suka apa hingar-bingar dunia malam, lebih tepatnya ke prostitusi sih ya. Mungkin dia suka menggunakan prostitusi atau pernah menggunakan suatu prostitusi gitu ya. Itu tadi mungkin one night stand tadi ya. Nih, key on the ring, bottom of the deck-nya gitu. Oke, orangnya tamak ya, suka males-malesan, penjudi, ya kayak gitulah, konsumtif banget. Bahkan dia ini mungkin orang yang pernah atau sampai sekarang atau ya atau gampang mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Kalau misalkan di sini kamu berdealing dengan single mom, single dad, mungkin ya itu tadi mungkin dia pernah bercerai ya. Terus mungkin dia misalkan pria ya, aku tadi kan bilang pria dewasa ya. Jadi mungkin dia menaruh anaknya ya, atau hak asuh anaknya ada di istrinya dan dia tidak membiayai anaknya gitu. Ya bisa jadi seperti itu, atau mungkin dia pergi meninggalkan anak istrinya begitu saja, bisa jadi, atau apapun yang berhubungan dengan itulah ya. Intinya dia nggak bertanggung jawab terhadap pasangan dan anak-anaknya, entah itu mantannya ya akhirnya dia bercerai gitu kan, bisa jadi. Tapi dia kayak nggak bertanggung jawab gitu terhadap anak-anaknya. So hati-hati dengan orang yang ini ya. Pastikan kalau memang dia sudah misalkan dia datang lagi, pastikan dia sudah berubah ya. Jangan sampai nanti kamu yang kelimpuhan karena dia masih punya sifat yang seperti ini gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada The Hierophant, Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 29, 19, 30, 16, 23, 20, 2, 26, 8, 31, 12, 14, 3, 25, 28, 10, 18, 4, 7, 6, 9, 27, 5, 24, 13, 21, 22, dan 17. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja. Ada Agustus, Oktober, Mei, Juni, September, November, Maret, Januari, Desember, dan April. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Sio kelinci, sio kuda, sio monyet, sio kambing, sio ular, sio babi, sio kerbau, sio naga, sio ayam, dan sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan
kamu dan dia. Silahkan disituasikan. ZSTIJR MWFLOHYXECUGVPQDAN. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.